Halo sahabat New Page, kembali lagi dengan aku di podcast kali ini. Kenalin, aku Febi Raya Anjani dan aku Ismi Fadila. Tahu gak apa yang spesial di hari ini? Nah, bisa nebak gak nih teman-teman? Ini kita lagi pakai kebaya nih. Terus juga narasumber kita itu perempuan, Feb. Tuh kan udah dikasih clue nih sama Kak Ismi. Coba teman-teman ada yang bisa nebak gak? Oke, bener banget. Hari ini kita sedang memperingati Hari Kartini. Seperti yang kita tahu, Kak Ismi, sosok Ibu Kartini sosok yang luar biasa sekali. Tak kalah dari itu, topik kali ini serta narasumbernya pun sangat-sangat luar biasa juga. Apa nih Kak? Yaitu mengenal sosok Kartini dan nilainya di zaman sekarang. Nah, sebelum ke tanya-tanya dan jawab-jawab, ini kita perkenalan dulu ya. Ya, selamat datang Bu Mas. Selamat datang kembali anak-anakku sayang ya, dan saya sapa dulu ya pada pemirsa semua ya, terima kasih. Iya Bu Mar, silakan Bu Mar bisa memperkenalkan diri ke teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Saya Ibu Marfuah ya, kebetulan saya sebagai guru SMA Negeri 1 Wedung ya, yang sudah hampir purna ya. Terima kasih atas undangan kalian ya, di mana acara podcast hari ini yaitu bertemakan sosok Kartini dan nilai-nilainya yang bisa kita ambil di masa sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Mar, yang kita tahu nih, sosok Kartini itu sosok yang luar biasa ya. Mungkin menurut Bu Mar, sosok Raden Ajeng Kartini itu sosok yang seperti apa sih? Menurut Bu Mar, ya, Raden Ajeng Kartini ya, adalah perempuan yang betul-betul merupakan perempuan yang istimewa ya, perempuan yang visioner. Kenapa? Karena pada zamannya dulu ya, yang masih dalam penjajahan, dalam belenggu keterbatasan baik pendidikan dan budaya, Kartini sudah berpikir di luar itu ya. Dia sudah mempunyai pemikiran yang ke depan ya, bagaimana dia mampu mendobrak ya, belenggu pada waktu itu ya. Dia harus mempunyai pemikiran harus ada sama hak antara laki-laki dan perempuan, terutama di bidang pendidikan ya, budaya, lalu di bidang status ya. Ini yang membuat Kartini ya itu dinobatkan sebagai pahlawan emansipasi wanita. Itu dari Ibu seperti itu. Iya, terima kasih Bu Mar. Nah, zaman sekarang ini perempuan itu sudah bisa untuk bersekolah, mengenyam pendidikan yang tinggi. Nah, menurut Bu Mar, hal apa saja yang dapat kita teladani dari sosok Raden Ajeng Kartini untuk perempuan di zaman sekarang? Kalau yang bisa kita teladani, ya yang pertama adalah semangatnya, ya. Kartini ya adalah seorang yang gesit, yang lincah dengan semangat yang tinggi, ya. Semangat dia sebagai seorang perempuan yang pada waktu itu bukan di zamannya, dia mampu, ya, mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Inilah semangat kita, ya, terutama perempuan, ya, bagaimana kita harus bisa ya setinggi-tingginya mencapai pendidikan, dan bahkan tidak hanya pendidikan ya, status sosial ya, lalu kancah kita di masyarakat, hak untuk di berpendapat politik juga. ya, hak untuk berpendapat ya. Ini yang membuat semangat kita untuk menjadi perempuan ya yang setara pada waktu itu. Nah, jadi perempuan itu bisa dikatakan mudah dan mungkin bisa dikatakan tidak ya. Tapi sebagai perempuan seharusnya kita bangga menjadi diri kita sendiri. Nah, Bu Mar, Bu Mar sendiri bangga tidak menjadi seorang perempuan? Iya, secara keseluruhan ya kita bangga ya. Iya, pasti itu ya. Apalagi seperti Ibu ini lebih bangga lagi menjadi seorang perempuan. Kenapa? Karena Ibu mampu ya menjadi seorang pendidik. Ini kebanggaan dari Ibu ya. Walaupun perempuan, tapi Ibu juga bisa ya menjadi seorang pendidik di lingkungan sekolah. Selain itu
ya, di masyarakat, di keluarga, ya. Ini ibu juga tidak tinggal diam, ya. Ibu juga mempunyai peran penting di keluarga, ya, terutama tentang pendidikan anak, bagaimana mengelola keluarga, ya, memanage suatu keluarga yang baik, ya, ini, ya. Baik juga di masyarakat juga sama, ya, ibu juga mempunyai peran yang penting di sana, ya, mungkin di PKK, ya, jadi RT, ibu juga jadi RT. Nah, ini adalah kebanggaan, ya, kebanggaan ibu jadi seorang perempuan mampu mengabdikan diri, ya, yang sama dengan laki-laki. Betul, berarti perempuan itu bisa ya? Bisa dan harus bisa. Nah, saat ini tuh Bu Mat banyak yang berbicara mengenai kesetaraan gender. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan antara perempuan dan juga laki-laki, di mana perempuan dan laki-laki harus mempunyai hak yang sama untuk belajar, bekerja maupun berpendapat. Nah, kalau menurut Bu Mar sendiri, apa arti dari setara itu? Ya, setara itu bukan berarti sama persis, ya, bukan. Setara itu maksudnya kita mempunyai hak yang sama, ya, mengenyam pendidikan, lalu kita juga bersosial, berpolitik, ya, tetapi, ya, kita juga tidak boleh meninggalkan terah kita sebagai perempuan, ya, karena apa? Setinggi-tingginya perempuan, ya, dimanapun kita tempatkan, ketika kita kembali lagi ke keluarga, yaitu paling tinggi adalah suami. Ya, ini kita wajib, ya, menghormati suami, ya, ini, ya, kita itu mempunyai kesepakatan untuk melayani suami dengan baik, dengan senyum manis. Ini adalah terah kita sebagai perempuan. Nah, itu berarti tidak sama persis, tetapi adil untuk mendapatkan suatu hak. Ya, gitu. adil belum tentu sama. Ya. Nah, untuk melakukan suatu perubahan tidak harus melakukan hal yang besar, bisa dimulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Nah, hal kecil apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keadilan bagi wanita dan kesetaraan? Ya, ya, terutama bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, Mbak. Tidak perlu yang besar, tetapi yang lebih kecil dulu. Yang pertama adalah dalam keluarga. Ketika kita mendidik di keluarga, ya, jadi tidak ada, oh ini tugasnya laki-laki, ini tugasnya perempuan, tidak. Tetapi ayo kita bersama-sama untuk mengemukakan pendapat, ya, untuk mempunyai peran dalam menyelesaikan kegiatan di keluarga. Itu begitu. Misalkan suatu contoh, kita harus menyelesaikan pekerjaan, tidak harus yang nyuci perempuan, yang ini perempuan, tidak, tetapi mereka mempunyai hak sama. Ayo, ya, pekerjaan mencuci siapa, menyiram bunga siapa, nyapu siapa. Ini adalah kalau kebetulan, maaf, kalau saya, anak-anak itu harus punya pendapat masing-masing. Dengan mempunyai pendapat, keikhlasan, dia mempunyai semangat untuk menjalankan tanpa keterpaksaan. Inilah pembentukan karakter sekecil itu, ya, akan menjadikan kita menjadi bertanggung jawab. Di sekolahan juga sama. Karena yang paling kecil adalah keluarga terlebih dahulu. Kalau Kak Ismi gimana? Apakah semuanya sudah adil? Untuk saya itu sudah adil, seperti yang dikatakan Bu Mar, itu memberikan kesempatan untuk anak-anak untuk memilih, ya, karena kalau kita bisa memilih, itu kita akan ngejalaninnya itu lebih enak, enjoy, senang. Iya, benar banget. Nah, pendidikan sangat penting, apalagi untuk perempuan. Kesempatan bagi perempuan, menurut Ibu, seberapa besar peran pendidikan untuk membuka peluang dan kesempatan untuk perempuan sendiri? Menurut Ibu, peran pendidikan itu sangat besar, ya, dan penting. Kenapa? Karena pendidikan, dengan kita mempunyai pendidikan, maka menjadi motivator bagi kita, ya, kita menjadi percaya diri, ya, mau tampil kemana, ya, insya Allah kita mampu dengan cepat menyesuaikan, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, selain kita percaya, ya, biasanya pendidikan kita akan menentukan bagaimana sikap kita, ya,
ketika kita berdiri, saya seorang sarjana. Ya, ini yang mengatur langkah dan sikap kita untuk menjadi kegiatan yang positif. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ya, tanpa pendidikan kita tidak mampu menyetarakan dengan mereka laki-laki, ya. Karena apa? Dengan berpendidikan, insya Allah kita dalam segi apapun, baik menentukan suatu negara, politik, di masyarakat, ya, bahkan ya untuk berkecimpung di dunia kancah, ya, di kancah dunia, kita tidak akan tidak akan minder. Iya. Satu contoh, ya, kita punya serikandi yang bagus, ya. Ya, mereka dengan lantang, mereka dengan wibawa, dengan kepercayaan diri, ya, mengutarakan, ya, masalah tentang negara, dan mereka juga kagum. Nah, inilah pendidikan yang akan menentukan nilai seorang perempuan. Berarti perempuan ini juga sangat luar biasa, tidak kalah dengan laki-laki. Bahkan seperti Ibu Megawati pernah menjadi presiden perempuan pertama, ya. Iya. Nah, kesetaraan dan keadilan itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti ya tadi yang Febi katakan dan Bu Mar ucapkan tadi. Mungkin dari mulai bagi tugas, terus mendengarkan pendapat, sampai memberikan kesempatan yang sama. Gimana cara nerapin nilai-nilai kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, maaf karena ini tentang kehidupan sehari-hari, ya. Ya. Saya ambil dari contoh keluarga saya. Ibu mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ibu tidak pernah mengatur, ya, tentang cita-cita mereka, ya, terutama tentang pendidikan, ya. Secara pendidikan mereka berhak menentukan, ya. Ada yang laki-laki hanya jadi apa? Jadi petugas kesehatan, tenaga kesehatan, ya. Karena apa? Itu panggilan hati, ya. Dan mereka juga bekerja dengan enjoy dan sukses, ya, saya katakan sukses itu. Tetapi yang perempuan juga sama, ya. Mereka juga memilih menjadi dokter, ya. Ini juga ibu sebagai orang tua, ya, tidak akan membedakan, ya, mana laki-laki, mana perempuan, tetapi mendorong, ya. Yang penting, ya, mereka mampu menggapai mimpi mereka masing-masing. Itu harapan ibu seperti itu. Baik mulai dari pendidikan, kepribadian, yang terpenting, ya, itu kepribadian, semuanya, ya, akan berjalan dengan sendirinya kalau itu diawali dari proses di keluarga. Nah, Bu Mar, ini kan lagi booming-boomingnya ya media sosial. Nah, mungkin dari kalangan dari yang muda sampai yang tua itu menggunakan media sosial sebagai sarana berpendapat. Nah, tapi tergantung dari diri kita, cara pemakaiannya, cara menyebarkan informasi, memilah-milah, dan lain sebagainya. Nah, Bu Mar, pengaruh media sosial terhadap kesadaran perempuan tentang kesetaraan itu bagaimana? Untuk pengaruhnya media sosial terhadap kesetaraan perempuan, ya, amat sangat, ya, itu betul-betul mendukung, ya, terutama dari hal-hal yang positif, ya, dengan kita melihat, membuka peristiwa-peristiwa, ya, yang kita lihat di media sosial, yaitu contohnya tadi, ya, yang sudah dibicarakan, kita mempunyai presiden perempuan, dan bahkan sampai sekarang masih menentukan jalannya pemerintahan, ya. Kenapa? Dia sebagai pembimbing dan ketua partainya, ya. Ya, ini satu contoh. Ini bisa menjadi motivator kita, ya, bagaimana ketika kita nanti suatu saat berorganisasi, kita harus mempunyai sikap yang tegas, ya, tidak akan bergeming dengan kegiatan apapun yang merugikan organisasinya. Itu yang pertama. Banyak juga, satu contoh menteri kita Marsudi, ya, itu menteri luar negeri, seorang menteri perempuan, tetapi mereka disegani di seluruh dunia, tidak hanya di negara kita sendiri.
termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oh iya. Iya. Sama Khofifah juga. Ya, Khofifah. Itu menentukan gerak roda pemerintahan kita. Karena apa? Sangat-sangat Iya, berpengaruh. iya, karena keuangan itu adalah faktor yang sangat penting. Dia mampu ya mengatur keuangan negara sedemikian ya dengan beban yang berat. Tetapi ya kita lihat ya di media semangatnya seperti itu. Inilah yang membuat kita menjadi positif. Ya. Selain itu juga ada ya kita sering melihat ya perempuan di media sosial yang melecehkan dirinya sendiri ya. Ya, bahkan mereka itu memperlihatkan sesuatu yang seharusnya sebagai seorang perempuan tidak boleh ya. Itu dari kita melihat itu kita bisa mengambil hikmahnya ya. Kita bisa menilai, oh ini baik, ini buruk. Kita harus bisa hilirisasi mana yang positif, mana yang negatif ya. Yang negatif bukan berarti kita tidak boleh menonton, tetapi itu untuk pembelajaran bagi kita ya, untuk mengambil suatu sikap ya sebagai seorang perempuan yang mempunyai nilai, yang mempunyai kehormatan ya. Ini adalah penting juga ya, penting juga bagaimana cara kita memandang ya. Kita akan memandang itu menjadi hal yang negatif atau kita memandang hal itu menjadi yang positif, itu tergantung bagaimana kita itu mencerna suatu masalah yang ada, begitu ya. Iya. Nah, sekarang kan banyak perempuan yang sudah berani tampil, sudah percaya diri dengan dirinya sendiri. Terus juga contohnya sekarang banyak pemimpin yang dari perempuan ya, seperti tadi yang dicontohkan Mbak Febi sama Bu Mar. Contoh kecilnya aja nih, di kelas kan pasti ada ketua kelas. Nah sekarang kan banyak nih ketua kelas yang perempuan, iya, terus juga ketua OSIS perempuan dan sebagainya. Nah mungkin dari pandangan Bu Marfuah, kalau dilihat dari kacamata Bu Marfuah, gimana peran perempuan di masyarakat pada sekarang ini? Peran perempuan di kancah masyarakat ini saya kira juga sudah mulai eksis ya. Iya, mulai eksis ini. Banyak sekali mulai dari tingkat keluarga ya sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu negara. Satu contoh ini, Bu Mar sendiri di dalam masyarakat saya menjadi RT. Nah, ya, RT kan biasanya bapak-bapak. Iya. Tapi ini juga menunjukkan bahwa kita ini juga punya kemampuan ya untuk kesana. Itu. Contoh juga di sekolah kita. Sekolah kita ini sudah 2 dekade ya, ketua OSIS-nya saja perempuan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita juga tidak kalah pentingnya dengan laki-laki di sekolah. Ternyata ya perempuan juga mampu menentukan arah sekolah. Ya, OSIS itu salah satu faktor ya penentu arah sekolah kita. Ya, dengan kegiatannya yang maju, dengan sosial medianya yang begitu bagus, ini menciptakan satu perkembangan yang positif ya bagi sekolah kita, bahkan sekolah kita selangkah lebih maju untuk bisa bersama-sama berkompetisi. Ya, ini adalah salah satu contoh kecil peran perempuan di dalam masyarakat maupun di dalam sekolah. Bahkan di dalam negara juga ya. Sekarang ini banyak sekali yaitu DPR perempuan ya, bahkan ada yang gabung dari TNI itu juga ya, dari perempuan. Ya, sekarang ini tidak hanya keamanan itu tidak diserahkan pada laki-laki ya, tapi perempuan juga memiliki peran penting. Ya, Nah, mungkin perempuan itu teliti juga ya. Ya, biasanya yang teliti itu perempuan. Karena apa? Perempuan ini memang sudah ditakdirkan untuk menjadi bendahara. Yang paling kecil adalah bendahara di rumah tangga. Ini adalah belajar memanage suatu organisasi. Nah, gitu. Nah, mungkin ini tadi pertanyaan terakhir ya Bu Mar. Tidak terasa tiba-tiba sudah selesai pertanyaannya. Waktu berlalu begitu cepat. Iya, benar. Mungkin Bu Mar ada kata-kata untuk penonton yang dapat memotivasi Iya, betul bagi perempuan di luar sana. Iya,
supaya perempuan kita ini tidak salah arah ya. Walaupun kita mempunyai gender yang sama, tetapi untuk terah kita sebagai perempuan ya, apalagi kita seorang yang beragama ya. Nah, ini jangan sampai lepas kendali. Maka izinkan Ibu mengutip dari salah satu semangat Kartini ya, untuk menjadi perempuan yang sakinah, menjadi perempuan yang mempunyai martabat ya di mata baik laki-laki maupun di mata kaca dunia. Maka satu dari Ibu yaitu kata-kata yang indah untuk kita semua, yaitu paham lama yang sudah turun-temurun tidak dapat dengan sebentar saja disisihkan ya, akan menggantikannya dengan paham yang baru. Maka ya, walaupun paham lama itu mungkin kuno, tetapi ya masih tetap ya, adat ketimuran kita tidak boleh lepas ya, begitu. Baik, Terima kasih. Bagus sekali, iya benar banget. Dan mungkin ini pesannya untuk bagi perempuan, walaupun kalian sudah di level tertinggi, jangan lupa untuk menghargai para laki-laki. Nah, sudah tiba di penutupan kita ya Bu, pengunjung podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mar sudah meluangkan waktunya di sini, mungkin sedikit lama ya. Tadi saya ucapkan sangat berterima kasih Bu Mar. Bu Mar kalau diundang ke sini lagi mau enggak Bu? Terima kasih ya, saya akan bersedia. Pasti dengan mau ya, semangat Bu. ini, ya. Terima kasih. Karena dengan acara seperti ini kami yakin ya, banyak hal-hal yang positif, terutama menggugah kita para perempuan untuk bersemangat ya. Jangan sampai kita ini lengah lelah ya. Marilah kita jadi perempuan yang bermartabat, berpendidikan, berdedikasi tanpa ya meninggalkan nilai-nilai adat ketimuran kita. Nah, untuk perempuan jangan lupa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Begitu, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New page Inspiring to be the best.